Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan lanjutkan dengan materi kedua, yaitu berbicara tentang akal. Nah, namun sebelumnya, ini materi pertama yang saya sampaikan, bagaimana jasad dan bagaimana ruh. Nah, di sinilah MOU dengan Allah. Kemudian Allah meletakkan akal, ya. Allah cara mengenal Allah bagaimana kemudian, yaitu dengan akal. Ada tiga, yaitu dengan akal, dengan indera, dan dengan keyakinan atau wijidan. Nah, coba kita bahas bagaimana kemudian akal manusia. Ya, Syekh Utsman bin Hasan Asy-Syakir Al-Khawbawi mengatakan begini, bahwa saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal manusia, ya, Allah mengajukan pertanyaan pada akal. Apa yang diajukan oleh Allah? Tiga pertanyaan apa? Yang pertama, ya ayyuhal aqli, man anta wa man ana. Kemudian akal menjawab, ana abdun wa anta rabbun. Nah, ini yang dijawab oleh akal. Ya, Allah bertanya begini, wahai akal, siapakah kamu dan siapakah aku? Maka akal menjawab kemudian, saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Artinya apa? Akal sudah mengenal sejak awal. Ya, akal mengenal sejak awal. Ya, setelah roh diciptakan. Nah, artinya setiap manusia itu pasti mengenal Allah. Pasti mengenal Allah. Karena apa? Karena ini lagi, roh diciptakan pertama. Sebelum jasad diciptakan, roh sudah diciptakan oleh Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Nah, akal pun begitu. Ana abdun wa anta rabbun. Nah, ini jawabnya akal. Artinya apa? Bahwa setiap manusia itu pasti mengenal Tuhannya. Jangankan manusia, hewan saja, binatang saja, tumbuhan saja, mereka pasti mengenal Allah. Nah, ketika seseorang sudah menjalankan jasad ini sesuai dengan keinginan ruh, maka sesungguhnya itu adalah sesuai dengan keinginan akal, sesuai dengan keinginan Allah. Ya, artinya apa? Ruh dan akal itu akan menyatu. Kenapa? Karena keduanya sudah mengenal Allah. Nah, makanya ketika kita melakukan apapun, yang paling penting adalah bagaimana kita menjalankan sesuai dengan hati nurani kita. Nah, sekarang bagaimana dengan tinggi rendahnya akal? Ya, kadang kita kan seringkali akal-akalan, ya, banyakan begitu, ya, sehingga tidak mendengar suara ruh. Nah, ruh itu bersuara yang kita sering dengar, kenal, yaitu dengan kereta hati. Nah, itu sesungguhnya adalah komunikasi ruh dengan Allah. Ya, nah, Ahmad Mubarak mengatakan bahwa akal mengandung makna mengerti, memahami dan berpikir. Ya. Dalam kamus bahasa Arab itu Al-Munawwir itu disampaikan bahwa akal sama dengan qalb. Ya, memiliki kesamaan itu. Ya. Kemudian tiga rendahnya akal ini, manusia mampu memahami hukum kausalitas, sebab akibat, mampu memahami adanya sistem jagat raya, mampu berpikir, mampu kreatif, mampu kritis dan segala macam. Ya. Oleh karena itu, akallah yang berpikir dan menentukan, ruhlah yang kemudian menemukan jalan-jalannya. Ya, dia kemudian membuka jalan itu. Makanya kereta hati itu adalah sebuah petunjuk dari Allah. Kenapa? Karena komunikasi tadi itu sudah melakukan komunikasi sebelumnya dengan Allah. Alastu birabbikum tadi. Ya. Makanya pentingnya seseorang itu memahami diri, ya, supaya apa? Man arafa nafsahu, nanti dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, disinilah pentingnya bahwa kita harus mengenal diri. Nah, Imam Al-Ghazali menolak, ya, percaya sepenuhnya kepada indera. Nah, ini kalau bicara tentang indera. Tadi akal sudah. Ketika bicara tentang indera, Imam Al-Ghazali menolaknya. Bahkan dia juga meragukan akal, karena sesuatu yang diterima dengan indera dan informasinya kemudian ke akal tidak sepenuhnya benar. Ya. Oleh karena itu, pemantauan pengulangan terhadap objek yang diamati. Artinya apa? Ada kemudian pengulangan, benar nggak ini, gitu ya?
dan melibatkan ruh di dalam menentukan segala sesuatu. Jangan sampai kita menentukan segala sesuatu itu kemudian hanya dengan akal, tapi apa? Dengan nurani, dengan ruh, ya. Bagaimana kemudian mengaitkan segala sesuatu dengan kebertuhanan tadi, ya. Ghariza, kemudian naluri ini kemudian dilibatkan, ya. Selain itu juga adalah bagaimana qol, ya, hati, ya, untuk terlibat di dalamnya. Nih orang kadang untuk membedakan antara hati dan ruh itu masih kebingungan, ya. Hati itu sebenarnya kalau dari sisi biologi, ya, organ, dia hanya sekedar organ. Tapi yang banyak bergerak itu adalah sungguhnya adalah ruh, ya. Nah, ini yang bisa disampaikan dari dua hal. Baru nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang sebuah, atau kita akan bahas tentang indera. Baik, terima kasih.